wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, rahmat, serta hidayahnya kepada kita sekalian. Atas kehendaklah pada pagi hari ini kita ketemu kembali, khususnya bagian saya pada minggu kedua, membahas tentang landasan-landasan organisasi Muhammadiyah. Landasan-landasan itu merupakan hasil keputusan Muktamar Muhammadiyah yang biayanya itu miliaran, Pak. Miliaran. Kita bergembira, bersenang-senang. Tapi setelah keputusan itu jarang dilaksanakan. Nah, pada hari ini keputusan yang saya sampaikan itu adalah Muktamar Muhammadiyah tahun 2000. Kebetulan saya jadi penggembira dulu. Ketika Gus Dur membuka Muktamar, dan tahun 2000 itulah terpilih Bapak Profesor dari Padang itu, Pak. Itu siapa lupa itu profesor. Itu keputusan itu dipilih sebagai ketua Muhammadiyah. Dan itu sampai sekarang jarang diaplikasikan. Yang kita aplikasikan atau kita amalkan, kita laksanakan, kita ajarkan di UNMU. Saya mengajar tentang pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah itu sejak tahun 2001 itu ngajar di mahasiswa. Tapi di tingkat cabang ranting itu jarang diungkapkan. Padahal setelah saya analisa, saya pelajari secara mendalam, pedoman Islam itu sangat lengkap, Pak. Sangat kompleks, Pak. Kalau kita mau, insya Allah itu. Ini bukunya besar sekali. Bukunya itu, Pak, lengkap. Sangat lengkap. Kebetulan saya beli di Surabaya itu 2013. 13 tahun baru kita beli. Tapi awalnya itu sudah diterbitkan oleh Pak Baroni, Pak. Jadi tahun 2000 itu Pak Baroni sudah betul buat Pak buku kecil itu. Edarkan. Nah, sekarang saya bahas tentang pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Jadi pedoman hidup warga Muhammadiyah itu, jadi di Muhammadiyah itu ada yang Mukaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Itu ada 6 pokok pikiran. Yang kedua namanya kepribadian Muhammadiyah. Sifat-sifat Muhammadiyah yang tercantum di dalam 10 pokok. Yang ketiga namanya matan keyakinan cita-cita hidup. Jadi tahun 67 itu ketika Orde Baru lahir itu tidak boleh berbicara masalah ideologi. Maka Muhammadiyah menggunakan MKCHM, matan keyakinan kita hidup.
Kemudian keempat yang sekarang dipegang Bapak Ibu itu adalah pedoman hidup Islami warga, yaitu sangat kompleks, sangat kompleks. Untuk itu insya Allah tiap bulan saya kaji, ya barangkali 3 lembar sampai semua aspek dikaji, Pak. Ya, mulai dari pedoman hidup, mulai dari kehidupan pribadi bagaimana, kehidupan akhlak bagaimana, kehidupan berumah tangga bagaimana, itu semua dijabarkan di dalam. Nanti tentang pengetahuan bagaimana, teknologi bagaimana. Maka dari ini kita bicarakan pedoman hidup warga Muhammadiyah tentang pandangan Islam tentang kehidupan. Di dalam Quran kan disebutkan wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka dia termasuk orang yang rugi. Rugi baik di dunia maupun di akhirat. Jadi alhamdulillah kita bersyukur bahwa kita ini oleh Allah diberi nikmat karunia berupa ad-din Islam. Jadi ad-din Islam itu adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya sebagai hidayah dan rahmat Allah bagi umat manusia sepanjang masa. Ia menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual, dunia dan akhirat. Itu pertama. Kemudian agama Islam kalau menurut putusan Tarji Muhammadiyah, ad-dinul Islam. Agama Islam adalah huwa ma anjalallahu fil Qur'an. Apa yang terdapat dalam Quran dan As-Sunnah. Wa ma jat bi sunnatu sahih, apa yang terdapat sunnah sahih. Minal awamiri dalam ada perintah, wan nawahi adalah. Untuk apa? Lisal ibadu dunia wa ukhra. Untuk kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Jadi agama Islam itu ada sebagian dibawa oleh para nabi sebelumnya yang kemudian dilengkapi oleh Nabi Muhammad. Maka nomor 2 agama Islam yakni agama Islam dibawa oleh Nabi Muhammad sebagai nabi akhir zaman. Ya, dalam Quran disebutkan khatamul anbiya'i wal mursalin. Nabi Muhammad adalah penutup dari akhir zaman. Dan itu jauh sebelum disampaikan Nabi Daud, Nabi Musa. Terakhir itu Nabi Isa alaihissalam. Saya sempat berapa kali membuka sejarah Nabi Isa itu dari film itu. Nabi Isa menyampaikan itu. Orang-orang Yahudi bertanya, siapakah sebenarnya Nabi di akhir zaman? Karena mereka punya keyakinan bahwa Nabi Daud mengatakan akhir zaman itu adalah turunan Daud. Tapi justru Nabi Isa mengatakan bahwa Nabi akhir zaman itu adalah turunan Nabi Ismail. Orang Arab. Marah mereka itu. Akhirnya salah satu komplot mereka membunuh Nabi Isa karena mereka tidak terima kalau turunan Nabi Isa berasal dari orang Arab. Nabi Isa ngomong apa adanya. Bahkan Nabi Isa mengatakan, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, ini Rasulullah ilaikum. Sungguhnya aku ini utusan Allah untuk kalian. Nabi Isa menyampaikan di depan, ini istilahnya itu, di depan Hawariyun itu.
Musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat, dan aku membenarkan apa yang ada pada kamu kitab Taurat itu. Dan saya sangat gembira adalah mubasyiran ya'ti min ba'di ismu Ahmad. Akan datang seorang nabi di akhir zaman itu namanya Ahmad. Bukan dari Nabi Daud, bukan. Padahal di kitab Injil yang lama Jabur itu bahwa turunan terakhir Nabi Isa itu adalah turunan Bani Israel. Setelah itu dilanjutkan oleh turunan Nabi Ismail dari turunan Nabi Ibrahim. Jadi agama yang Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu sebagai Nabi akhir zaman. Ajaran turunkan Allah yang saleh, makbul, berupa ada perintah saya katakan minal awamiri, wan nawahi ada larangan, wal irsyad ada petunjuk untuk kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Jadi Allah itu tidak mau mengajak umat manusia sebelum Nabi sudah ini kirimkan utusan-utusan. Kalau sudah utusan juga ada para ulama-ulama, para wali-wali. Yang sekarang kita ini yang melanjutkan. Tidak boleh tidak. Agama itu tidak boleh berhenti didakwakan. Alhamdulillah saya bersyukur sudah mulai. Walaupun sekarang itu boleh dikatakan terlalu dihalangi. Tapi umat Islam tetap bangkit. Istilah terakhir itu narasi agama dilemparkan. Coba Bapak sendiri lihat itu. Di video itu ada acara baca Quran. Setelah itu dibaca kitab Injil. Apa itu tidak termasuk mencampur hak yang batil? Jadi Islam harus tegas. Islam. Tidak boleh dicampur dengan agama yang lain. Wala talbisatul qabil batil wa antum ta'lam. Jangan kamu campur baur antara yang hak dan yang batil, sedang kamu mengetahui. Kemudian dengan pengamal Islam yang sepenuh hati, sungguh-sungguh, maka terbentuk manusia muslim memiliki sifat utama. Jadi kita mulai mengamalkan syahadat, kita sholat, kita zakat, kita haji, kita umrah, kita berdakwah, kemudian kita berinfak. Itu lakukan dengan sungguh-sungguh. Ikhlas, hanya semata-mata karena Allah. Maka pertama adalah melahirkan kepribadian muslim. Pribadi kita, pribadi muslim itu pribadi yang betul-betul menjadi orang yang beragama Islam. Ishadu bi anna muslim. Saksikan bahwa saya adalah orang beriman. Kalau kita sudah bersaksi bahwa kita orang Islam, berarti kita punya konsekuen menjadi kepribadian yang mukmin. Kepribadian mukmin itu bisa dilihat surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 10. Itu sering dibaca oleh Pak Ustadz Usman Kasmin itu. Itu gambaran daripada pribadi orang mukmin itu. Pribadi mukmin. Nah, itu pertama orang yang beruntung, sholat dengan khusyuk, alladzina fi salatin khashin. Orang yang menjauhkan ucap perkataan dari tidak sia-sia. Orang yang melaksanakan zakat, orang menjauh diri dari perbuatan keji, orang yang menepati amanah, dan orang mengamalkan sholat dengan khusyuk. Maka lahir apa yang disebutkan kepribadian mukmin. Kepribadian mukmin itu. Dari kepribadian itu meningkat menjadi kepribadian mukhlis.
muhsin. Muhsin itu orang yang memang berakhlakul karimah. Maka salah satu misi daripada Nabi itu adalah innama bu'istu bi'tammima makarimah. Kami diutus oleh Allah adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Akhlak yang jujur, akhlak yang amanah, akhlak tawaddu, akhlak yang rendah hati, akhlak yang ikhlas dalam menjalankan agama. Kemudian akhlak yang tidak baik, khianat, pendusta, melayani janji, berdusta, bohong. Itu akhlak yang tidak baik dan itu bukan merupakan pribadi muslim. Pribadi muslim itu digambarkan oleh Rasulullah. Rasulullah ditanya, ayul mu'minun jabban. Apakah orang mukmin itu adalah pengecut? Tanya orang mukmin pengecut. Ayul mu'minin bakhil. Apakah orang mukmin itu adalah orang yang bakhil? Naam, betul. Ayul mu'minin siddiq. Nabi mengatakanlah tidak. Itu pribadi orang mukmin itu jujur. Ucapan dia jujur. Perbuatan dia jujur. Janji jujur. Mengambil keputusan. Itu adalah kepribadian daripada orang mukmin, ya. Kemudian kepribadian muttaqin. Muttaqin adalah orang yang bertakwa. Kalau takwa itu yang definisi disampaikan oleh ulama, ya, kalau dulu itu ya melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Tapi kalau lihat perintah Allah itu tidak sanggup. Ya, saya sudah 100 ya. 100 saya sudah rekap itu 100 print. Baru 100 itu, Pak. Sudah saya rekap itu. Bahkan sudah saya ketik dengan dalilnya Quran. Ada 100 baru saya kumpulin. Ya. Jadi pribadi yang mutakin itu pertama adalah pribadi yang betul-betul mengamalkan ajaran Islam agar supaya perbuatan kita tidak dibenci oleh Allah, tidak merugikan diri kita sendiri, dan tidak merugikan orang lain. Sehingga orang yang bertakwa itu ada 5 hal yang dia peroleh. Pertama, orang yang bertakwa itu adalah Allah akan menurunkan barakah dari langit dan bumi. Yang kedua, kalau orang yang bertakwa itu oleh Allah memang dimudahkan dari segala urusan. Yang ketiga, orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan garis furqan. Garis yang membeda antara yang hak. Nah, sekarang itu remang-remang, Pak. Apa yang disebut dengan mutasahabiyah itu. Sekarang begitu itu. Tapi ada Islam, orang Islam yang memang ada yang disebut dengan orang Islam garis keras. Tidak mau campur bahwa antara yang hak dengan batil. Yang batil ya batil, yang hak ya hak. Itu orang muttaqin. Kemudian yang bertakwa adalah orang yang wayarjuku min haitsu la yahtasib. Allah akan memberi rizki dari arah yang tidak. Itulah kepribadian muttaqin. Ya. Kemudian berikutnya, setiap muslim yang berjiwa mukmin, muhsin muttaqin, yang paripurna dituntut untuk memiliki keyakinan bersama tauhid yang istiqamah. Tauhid itu ada 3 ya. Tauhid namanya tauhid uluhiyah. Uluhiyah itu artinya kita hanya percaya kepada Tuhan dan menyembah hanya kepada Allah. Itu namanya tauhid uluhiyah. Tidak menyembah selain Allah. Model zaman dulu kan Nabi kan
dianjurkan, disarankan. Kalau bisa Nabi sembah Tuhanku. Kalau itu Nabi Muhammad sembah Tuhan kami. Maka Allah secara tegas menurun Al-Quran, lakum dinukum waliyyadin, bagimu agamamu, bagiku agamamu. Jadi kalau kita sebagai orang yang akidah sudah kuat tidak boleh mengikuti agama orang lain, mengikuti perayaan orang lain. Bahkan Nabi ketika datang kepada namanya Adi bin Atim itu datang, bawa ini salib Pak, di lehernya itu salib dari emas Pak itu. Pak dia sudah masuk Islam. Nabi ya wahai Adi, irha, buang itu. Padahal itu dari emas itu, diambil dibuang. Satu. Umar bin Khattab ya begitu. Jangan sekali-kali merapat mendekati hari raya orang lain. Larangan tegas itu Pak. Larangan tegas. Di sini akidah kita harus lurus Pak. Akidah jangan sampai renang-renang. Nyembahnya Allah. Kemudian namanya tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah artinya bahwa seluruh apa yang menjadi ciptaan Allah itu Allah yang menciptakan. Pernah terjadi perdebatan dengan Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud. Namrud mengatakan saya bisa menyembahkan Tuhan. Saya bisa membunuh orang. Dua orang dibawa, satu dibunuh, satu dihidupkan. Kalau begitu coba kamu, kalau Tuhan saya itu menerbitkan matahari dari timur ke barat, coba kamu terbitkan matahari dari barat. Bingung dia itu. Itu baru perdebatan itu namanya Nabi Ibrahim kepada Namrud. Bingung itu. Tidak mampu menghadapi hujah Nabi Ibrahim. Yang ketiga namanya tauhid uluhiyah, rububiyah, dan tauhid mulkiyah namanya. Tauhid mulkiyah itu adalah kita punya keyakinan bahwa Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanji'ul milka man tasha wa tu'idju man tasha wa tudillu man tasha ubiyadi khair innaka ala kulli syai'in. Bahwa Allah punya kekuasaan. Allah berikan kekuasaan siapa yang dikehendaki, Allah cabut kekuasaan siapa yang dikehendaki. Dan segala sesuatu di tangan Allah. Jadi siapa saja, baik itu Namrud, Fir'aun, Marcos, Soekarno, Soeharto, semua Allah kasih, tapi dicabut oleh Allah. Tidak ada orang yang mampu menghalang. Tidak ada. Tidak ada. Apalagi kalau presiden sekarang ya tidak tunggul hancurnya saja. Karena itu wewenang kekuasaan Allah. Bagaimanapun upaya untuk menggunakan uang jutaan miliar untuk menghalang kehendak Allah tidak mampu. Itu namanya tauhid mulk. Oleh karena itu di sini diharuskan kita hendaklah menjauh sifat syirik. Syirik itu mempersekutukan sesuatu dalam beribadah kepada Allah. Syirik itu. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Nah, syirik kecil itu kalau Bapak Ibu sekalian, kalau menghadapi kegiatan ibadah, semua amal kita itu harus kita landasi dengan ikhlas semata-mata kepada Allah. Tapi kalau ibadah kita ada namanya riya, Pak. Riya itu pamer. Sholat ingin dipuji orang. Ibadah ya itu namanya riya. Itu Allah melarang harus kita jauh. Namanya syirik. Kalau syirik besar banyak. Mengambil Tuhan selain Allah. Menyembah patung. Menyembah matahari. Itu syirik itu. Orang yang mati dalam keadaan syirik itu. Faqad harramallahu alaihimul jannah. Sungguh Allah haramkan surga bagi. Kalau lain bisa. Mungkin dia bunuh, berzina, masuk neraka dulu. Batu nanti dikurang keluarkan oleh Allah.
Tapi kalau sudah mati membawa dosa syirik, maka itu tidak akan diampun oleh Allah. Yang pertama ya. Yang kedua bid'ah. Bid'ah itu artinya menambah-nambah dalam agama. Saya pernah berdebat dengan doktor dari UNMU itu. Ya, juga pimpinan daerah. Dia beri contoh. Bid'ah itu seperti ini, Yai. Bid'ah itu seperti sholat maghrib 4 rakaat, sholat isya 2 rakaat. Sebenarnya itu salah itu. Salah. Itu pemahaman agama dalam salah kedangkal itu. Nama bid'ah itu menambah-nambah agama yang tidak ada tuntunan Nabi. Ada sini jelas. Pertama, kalau sholat tidak pakai usolli, itu bid'ah. Yang kedua, misalnya selamatan 7 hari sampai 1000 hari, itu bid'ah. Adzan ketika anak itu lahir, adzan ketika orang meninggal dunia, adzan ketika mengantar orang tua, itu bid'ah semua. Dan bid'ah itu sesat. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap bid'ah adalah sesat itu di neraka. Nah, di sini ditekankan kita tidak melakukan apa yang disebut dengan bid'ah. Ya. Kedua adalah khurafat. Khurafat pasti gandengan tahayul, baik. Ya. Di khurafat itu artinya begini. Kalau kita mempercayai sesuatu barang, dan barang itu dapat membawa keberuntungan dan bisa membawa kehancuran, itu namanya khurafat. Misalnya kita punya keris, kita percaya keris itu bisa mengandung kekuatan, nah, itu khurafat. Barang itu tidak bawa manfaat untuk artinya untuk merusak manusia itu enggak ada. Kecuali digunakan khurafat. Atau mungkin di keraton-keraton itu ada keris-keris, itu dianggap kiai, ya itu khurafat. Nah, di sini kita tidak boleh kita berbuat khurafat. Khurafat mata syirik. Kemudian ada juga namanya tahayyul. Tahayyul itu adalah mempercayai suatu kejadian. Kejadian itu menimbulkan akibat yang lain. Misalnya bapak-bapak, kalau bapak-bapak di dalam tradisi Jawa, jadi kalau orang itu mau menikah, calon suami sudah mau menikah, ternyata salah satu ibu bapaknya meninggal, maka pernikahan itu harus ditunda. Sebab kalau diteruskan bisa menimbulkan kecelakaan bagi calon suami istri. Itu namanya khurafat, itu tahayul namanya itu. Tidak usah percaya itu. Atau mungkin bapak-bapak, cucu-cucu lahir, kemudian ari-arinya di depan, ditanam depan rumah, pakai lampu segala. Itu khurafat itu budaya Jawa itu. Ya, itu harus dihilangkan itu. Dan itu saya praktekkan tidak ada apa-apanya. Anak saya 4 lahir itu tidak pernah saya tanamkan itu lampu di depan rumah, tidak pernah. Pak. Kalau ari-ari memang harus ditanamkan. Kalau enggak kan bisa dibawa anjing, Pak. Ya, tidak perlu, tidak ada itu. Tidak ada itu. Oleh karena itu, mari kita berusaha untuk menghilangkan tahayul, khurafat, bid'ah. Dan bid'ah. Kemudian berikutnya adalah bahwa kita di Muhammadiyah itu harus memiliki berpikir pertama secara bayani, Pak. Mungkin baru dengar itu. Yang kedua berpikir secara burhani namanya. Ketiga berpikir secara irfani. Nah, berpikir secara burhani seperti apa? Burhani itu. Percara burhani itulah berdasar pada bayani itu berdasar pada nas-nas
Al-Quran yang saling menjelaskan. Misalnya dalam Quran disebut tentang apa? Sholat. Nah, aqimis shalah wa atuz zakat. Dirikan sholat. Nanti dijelaskan lagi di surat Bani Israel. Aqimis shalah tali dulu kisamsi ila gasakil lail. Haji begitu. Haji itu walillahi 'alan nas hujjil baiti man ta'ala sabila. Dijelas lagi surat Al-Baqarah. Al-hajju asyurun ma'lumat faman farafi dan hajj fala rafasa wala fusuka wala jidala. Jadi ibadah-ibadah itu saling menjelaskan. Itu namanya berpikir secara bayani. Yang kedua, berpikir secara apa? Secara burhani. Bahwa di dalam agama Islam, Al-Quran itu banyak bukti-bukti secara ilmiah. Ilmiah itu. Misalnya ada orang barat, ada penelitian. Dua air laut dengan air ketemu. Tapi keduanya tidak bisa bercampur. Tidak bisa. Diteliti Pak itu. Itu bukti secara ilmiah. Secara ilmiah. Matahari, bulan terus beredar. Tapi tidak pernah tabrakan. Wasamsi tajri li mustaqarriya dzalika taqdirul adidil alim. Tidak pernah bertemu. Kemudian ada lagi ya, saya pernah membaca orang Yahudi itu adakan penelitian. Kelompok ibu-ibu dari Afrika Islam, kelompok ibu-ibu dari Amerika yang non-Muslim, teliti. Ternyata dia ketemukan bahwa kelompok ibu-ibu Islam itu wanita-wanita yang terhormat, tidak pernah berselingkuh, Pak. Dari kelompok Amerika yang non-Muslim itu berselingkuh itu lebih dari 2 laki-laki, Pak. Anak mereka juga macam-macam. Dari apa bukti ilmiahnya? Bukti ilmiahnya itu adalah sidik jari-jari, Pak. Sidik jari-jari itu menempel pada seorang istri, itu pasti melengket sampai 3 bulan. Maka Quran mengatakan salah satakuru. Ketika seorang istri diceraikan suaminya itu boleh bercerai 3 kali pun. Itu bukti ilmiah. Bukti ilmiah. Akhirnya orang Yahudi masuk Islam. Bukti ilmiah lain, Bapak sekalian berbahagia. Ketika ke Roma 2 tahun, baru 2 tahun itu, Pak. Saya kemarin dulu sudah lama, terus saya buka lagi itu. Ada hadis Nabi bahwa sebelum 3 tahun Dajjal itu muncul, Pak. 3 tahun Dajjal itu muncul. Maka 3 tahun Allah membuat 3 tahun kering, Pak. 3 tahun kering. Percaya dan tidak nanti lihat sendiri. Karena Nabi mengatakan pasti benar, Pak. Tahun pertama itu 1/3 dikurangi makanan. Tahun kedua adalah 2/3. Tahun ketiga semua air tidak melulu turun, makanan tidak ada. Tentu lapar luar biasa, Pak. Terus Nabi ditanya, Rasulullah, kalau begitu apa yang kita makan ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan yang kamu makan adalah zikrullah. Zikir kepada Allah. Subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu terus kita baca. Itu zikir kepada Allah. Ini waktunya sudah dekat, Pak. Waktunya sudah dekat, Pak. Sudah dekat sekali. Sudah mulai Dajjal mulai muncul nanti. Imam Mahdi semua. Dan pasti 3 tahun akan kering. Nanti ada masa duhan namanya. Duhan. Oleh karena itu, mari kita tetap istiqamah dalam memegang ajaran. Dan terakhir adalah irfani, berpikir mendalam berdasarkan hati nurani. Itu mencerminkan apa? Akhlakul karimah dan rahmat bagi seluruh alam.
Dalam kehidupan dunia ini menuju kehidupan di akhirat, pada hakikatnya Islam yang serba utama itu benar-benar dapat dirasakan, diamati, ditunjuki, dibuktikan, membuat karama bagi semesta alam dan sebagai manhaj dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah nanti namanya manhaj Tarji Muhammadiyah akan dibahas, tapi memang agak ruwet itu. Saya dulu mungkin sama Pak Khairi, Ustadz kita itu Pak, yang menjelaskan itu adalah Pak Yasin Suhaimi itu. Yaitu Abdul Hasim. Itu yang ilmunya cukup dalam, dan insya Allah saya serap itu. Insya Allah akan kita sampaikan juga itu. Jadi kemudian dilanjutkan dengan dakwah Islam. Dakwah Islam itu pertama dalam rangka menyelamatkan diri kita. Oleh karena itu dalam Quran surat At-Tahrim ayat 66, ku anfusakum wa ahlikum waquduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun giladun sidadun la yasuna ma amar. Surat At-Tahrim ayat itu Allah itu mengingatkan kepada kita semua, hai orang-orang beriman, ku anfusakum wa ahlikum, pelihara dirimu dan keluargamu dari siksa api. Api neraka itu waquduhan nas wal hijara, bahan bakarnya itu api, batu, dan patung-patung yang disembah itu jadi bahan. Nah, bagaimana memelihara keluarga dari siksa neraka? Mari kita memberi contoh teladan kepada anak kita, beri contoh kepada keluarga kita, ajak mereka yang nggak sholat diajak sholat, diajak ilmu pengajian, diajak bersedekah. Itu termasuk salah satu cara berdakwah untuk mengajak keluarga kita. Jangan sampai keluarga itu dibiarkan, minimal diingatkan itu. Ya. Di dalam khutbah kemarin saya bahas tentang surat Al-Asr itu. Semua manusia itu rugi. Yang tidak rugi pertama orang beriman. Yang kedua, wa amil sholihat. Yang ketiga adalah Bapak Ibu watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Kewajiban kita semua menyampaikan yang hak. Tentu kita menyampaikan dengan sabar. Namanya dakwah itu tantangan itu sangat besar sekali. Oleh karena itu mari langkah pertama kita memelihara. Maka cara yang ditempuh adalah apa yang disebut dengan dakwah dengan cara bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilu bil ihsan. Hikmah itu dengan cara yang bijaksana. Misalnya kalau kita ini berdakwah, jangan langsung memoniskan orang. Misalnya orang itu kita lihat minuman keras, orang itu misalnya sedang mabuk, orang sedang main kartu, jangan langsung diputus, kamu neraka, tidak. Akhirnya orang jauh, tapi dengan cara yang bijaksana. Dengan cara memberi harapan, kamu mau bertobat kepada Allah, insya Allah Allah akan mengampuni dosa. Itu ada harapan. Jangan model pendeta satu. Ada seorang Yahudi sudah membunuh 900 orang, 99 orang itu. Ditanya, apa dosa saya diampuni? Tidak. Kamu sudah berdarah dingin membunuh orang 100 orang. Akhirnya yang satu langsung dibunuh jadi 100, Pak. Itu namanya tidak bijaksana. Maka dia pergi terus, dia tidak terus. Ketemu para ulama. Apa dosa saya bisa diampuni? Bisa, dosa kamu bisa diampuni. Lah bagaimana caranya? Kamu pergi aja ke masjid itu, tempat orang ibadah, jangan kembali lagi. Ternyata di tengah jalan orangnya meninggal. Oleh Allah memang dicatat menjadi orang yang mendapatkan. Itu namanya bijaksana. Wa ma'wal mau'idatil hasanah dan wajadilu bil ihsan. Dengan cara diskusi. Nah, diskusi contohnya saya beri contoh Nabi Ibrahim dengan Namrud itu. Itulah metode dakwah. Itu kewajiban kita semua, Pak.
Maka dari itu kalau kita berdakwah kepada orang, terus di sini ditekankan, adalah kita mulai ibda binafsi. Mulailah diri kita sendiri. Kita sholat, kita zakat, bila perlu kita puasa Senin Kamis, puasa tengah bulan, ya. Senin Kamis tengah bulan, puasa apa? Puasa tengah bulan, itu kita lakukan. Belum lagi puasa wajib dan lain sebagainya. Jadi kalau sudah mengajak orang, kita harus memberi contoh. Sebab kalau mengajak orang tidak memberi contoh, berarti dosa. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Apa kamu menyuruh orang lain untuk berbuat baik, sedang kamu melupakan dirimu sendiri? Saya masih kecil, masih PGA dulu. Ustaz saya namanya Ustaz Daman, lalu menekan ayat ini. Bahkan hafalan dia saya ikut hafal surat Kahfi 1-10 itu saya. Dan dia memberi contoh, jangan seperti lilin. Lilin itu dia menyalahkan orang lain enggak? Tapi lama-lama kan dia akan mati dan terbakar sendiri. Itu namanya lilin. Kita ya begitu. Kita juga harus mengajak orang lain, jangan sampai orang lain laksanakan, kita tidak mengamalkan. Namanya itu kabura maqtan indallah antaqulu ma la taf'alun. Dosa besar apa yang kamu katakan tetapi tidak kamu lakukan. Bapak Ibu sekalian berbahagia, ini sudah 7:30. Nah, masih banyak ini. Pak. Pertama, kehidupan dalam bidang akidah. Kedua, kehidupan dalam akhlak. Ketiga, kehidupan dalam ibadah. Kehidupan dalam ibadah. Ini nanti sampai sini, nanti akan datang kita akan bahas bagaimana kehidupan bermuamalah. Kehidupan keluarga seperti apa. Kalau ilmu tahun seperti apa. Karena itu kita pada sampai pertama kehidupan akidah. Pribadi itu memang dituntut menjadi orang pria pribadi yang ibadur rahman. Bisa dilihat adik ini ya, surat Al-Furqan ayat 63 sampai 74. Itu pribadi ibadur rahman itu. Ya, ibadur rahman, orang yang betul-betul dikasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi muslim, menjadi mukmin, menjadi muttaqin, dan menjadi muhsin. Itu penekanan di situ. Akidah yang seperti itu. Ya. Kedua, kaitan dengan apa? Akhlak. Tadi sudah dijelaskan. Akhlak itu dua, akhlakul karimah, akhlak syai'ah. Yang karimah itu jujur, amanah, kemudian ikhlas, kemudian tidak khianat, tidak berdusta, itu akhlak yang baik. Akhlak yang tidak baik adalah pendusta, ya, pencuri, perampok, korupsi, dan sebagainya. Maka kita menteladan Nabi yaitu adalah sidik, amanah, tabligh, dan fatah. Sidik adalah benar, amanah itu adalah jujur, tabligh itu menyampaikan, tidak boleh disembunyikan. Ya. Kemudian fatana itu cerdas, berpikir ke depan. Kemudian, nah di sini, setiap orang Muhammadiyah itu tidak boleh satu riya. Riya itu pamer. Yang kedua, tidak boleh sombong, takabur. Karena orang sombong dan takabur itu adalah dijamin oleh Allah masuk. Israf, ifrat itu terlalu mubazir, ya, mubazir, kadang-kadang boros, ya. Kemudian fasad itu membuat kerusakan. Fasad. Kemudian fahsya itu perbuatan keji, misalnya homo, LGBT, lesbian itu masuk kategori fasad. Dan mungkar itu melakukan perbuatan yang menimbulkan
tidak tentraman bagi manusia, itu namanya mungkar. Maka Quran mengatakan wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil mencegah perbuatan munkar, berdakwah berarti kita akan mendapat keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Minimal ibu bapak sekalian yang hari itu menyampaikan kepada orang lain minimal. Atau minimal lagi itu difotokopi diberikan. Karena ini memang membutuhkan penjelasan cukup panjang. 3 lembar tapi lama itu Pak. Kemudian tiap warga Muhammadiyah harus memiliki akhlakul karimah dan akhlak madmumah. Sekaligus setiap warga Muhammadiyah harus memberi contoh teladan kepada masyarakat. Kita beri contoh teladan. Sikap kita seperti Nabi. Demikian pula terakhir adalah dalam bidang ibadah. Satu ibadah itu dituntut menjadi orang yang ikhlas dalam beribadah. Yang kedua, ada 6 prinsip itu. Yang kedua adalah orang yang beribadah itu, yang ibadah hanya semata-mata pada Allah. Tidak boleh menyembah selain Allah. Wa'lamu annahu la ilaha illallah. Yang ketiga, ibadah yang kita lakukan itu harus ada contoh dari Nabi. Setiap ibadah yang tidak ada contoh Nabi itu namanya bid'ah. Dan tidak boleh mengikuti ibadah tanpa ilmu, Pak. Bisa dilihat surat Bani Israil ayat 36. Wala takfu ma laisa laka bi ilm inna sam'a wal basar wal fuad ulaika kana mas'ul. Jangan kamu sesuatu yang kamu tidak punya ilmu. Sesungguhnya pendengaran kamu, penglihatan kamu, hati kamu akan diminta pertanggungjawab Allah pada hari kiamat. Itu ya. Jadi itu ibadah. Prinsip yang berikutnya adalah ibadah itu tidak sulit, ringan. Kalau sholat tidak bisa berdiri, ya duduk. Kalau bepergian misalnya, sholat pakai duduk. Kalau naik kereta pesawat kan tidak bisa duduk. Itu kan dimudahkan oleh Allah. Ketika kita bepergian, tidak usah puasa. Nanti pulang baru kita puasa. Jadi, yasir wala tu'asir. Mudah, jangan dipersulit. Kalau tidak bisa berdiri, duduk. Duduk tidak bisa tidak sholat lagi, ya terakhir berbaring. Kalau baring sudah tidak bisa lagi, ya disolatkan orang. Alias jadi jenazah. Itulah Bapak Ibu sekalian berbahagia. Jadi kita diusahakan untuk punya akhlakul karimah, akhlak yang baik. Ibadah sudah dituntut Allah dan Rasulnya. Dan sekaligus kita dituntut punya akidah yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Demikianlah Bapak Ibu sekalian berbahagia. Materi pada hari ini insya Allah bulan depan akan kita lanjutkan. Nah, sebelum kita akhiri, barangkali kita berdiskusi, berdialog, apa yang perlu ditanyakan, apa yang perlu dijelaskan agar ketika kita mendengarkan materi itu bisa memahami secara benar. Saya kira itu kami persilakan sebelum kita akhiri. Silakan Pak, satu dulu ya. Monggo Pak, dulu Pak. Silakan Pak.